Selamat malam, Bu Elsye. Kami dari kelompok Blessing Club akan menjelaskan mengenai bisnis kami dan juga anggaran-anggaran yang perlu diketahui untuk menjalankan bisnis kami. Jadi sebelum masuk ke dalam penjelasan, Blessing Club itu terdiri dari Meta Juliana yang merupakan ketua kelompok kami, tapi saat ini sedang magang. Lalu ada Dewi Kumalasari yang juga sedang magang, ada Revina Ong, Penny, Wendy Zina, itu saya sendiri, dan juga Aryan yang sedang magang. Nah, jadi kami ini menjalankan, bisnis yang bergerak di bidang fashion yang cocok bagi anak muda, karena kami ingin membantu permasalahan yang sering dialami oleh anak zaman sekarang, yaitu insecurity. Nah, bisnis kami ini bergerak di bidang dagang yang menjual produk fashion berupa topi bucket hat yang diberi nama Kaizo Patch, yang dapat dilihat pada slide berikut. Nah, poin plus produk kami yaitu topi bucket hat dilengkapi dengan aksesoris patch yang dapat dilepas pasang sesuai keinginan konsumen. Jadi patch yang tersedia juga beragam bentuk dan motifnya seperti bunga daisy, Disney Sumsum, beberapa karakter Marvel, kupu-kupu, dan lain-lain. Jadi pembelian satu buah Kaizo Patch akan mendapatkan dua patch gratis dan konsumen boleh memilih patch yang tersedia. Untuk topi bucket hat-nya hanya tersedia dalam satu ukuran, yaitu free size, dan juga memiliki beberapa variasi warna seperti pink, mustard, maroon, hitam, dan lain-lain. Jadi alasan kami memilih menjalankan perusahaan dagang adalah karena kami ingin memperkenalkan dan menjual produk yang memiliki inovasi dan kreativitas yang bagus, serta bernilai jual tinggi dan dapat menjaga kelangsungan bisnis untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Jadi konsumen usaha yang ditargetkan oleh Blessing Club adalah konsumen anak-anak hingga dewasa. Kisaran umurnya itu sekitar 10 sampai 34 tahun. Nah, kami membuka dan menjalankan bisnis kami secara online melalui platform sosial media, yaitu Instagram, sebagai platform promosi dan juga penjualan kami. Jadi kami juga memiliki WhatsApp bisnis bagi konsumen ataupun calon konsumen yang ingin bertanya-tanya mengenai produk ataupun ingin mengorder produk kami. Jadi, adapun modal, jadi modal itu didapatkan dari setiap pendiri secara rata dan tidak ada pemisahan kekayaan pemilik karena bisnis ini dibentuk bersama dan dimodali bersama sehingga keuntungan pun akan dibagi bersama. Nah, ini sekilas adalah anggaran induknya. Nah, masuk ke anggaran labanya. Jadi kami menggunakan metode a posteriori sebagai metode penyusunan anggaran laba dikarenakan kami menggunakan anggaran penjualan sebagai titik tolak penyusunan anggaran laba. Jadi anggaran laba ini disusun setelah seluruh anggaran operasional ditetapkan. Selanjutnya adalah pemaparan mengenai metode apa yang kami gunakan di dalam bisnis kami untuk menghitung harga produksi dan juga apakah bisnis kami perlu mengetahui nilai dari margin kontribusi, degree of leverage, titik impasse, dan juga margin of safety. Nah, pertama saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Penny dengan NIM 53. Nah, dapat dilihat di sini, harga pokok produksi yang telah didapatkan di dalam bisnis kami adalah senilai 4.222.500. Nah, adapun juga metode yang kami pilih atau gunakan di dalam menghitung harga pokok produksi ini, di mana kami menggunakan metode full costing untuk memperhitungkan harga pokok produksi. Adapun beberapa alasan mengapa kami memilih metode full costing ini untuk memperhitungkan harga pokok produksi, di mana yang pertama, dengan menggunakan metode full costing ini, kami dapat merincikan keseluruhan biaya-biaya yang diperlukan di dalam menghitung harga pokok produksi dengan komprehensif, mengingat metode full costing ini memperhitungkan biaya seperti bahan baku, tenaga kerja langsung, dan juga biaya overhead pabrik yang terbagi lagi menjadi dua, yaitu biaya overhead pabrik tetap dan juga biaya overhead pabrik variabel. Sehingga dengan menggunakan metode full costing ini, kami dapat memperhitungkan biaya-biaya secara keseluruhan dengan terperinci dan juga kami dapat menstrategikan biaya-biaya tersebut untuk periode saat ini maupun periode mendatang.
Kemudian, alasan kedua kami memilih metode ini adalah dikarenakan dengan menggunakan metode ini juga kami dapat menelusuri biaya-biaya yang perlu kami ketahui dengan lebih mudah, seperti biaya overhead pabrik tetap, yang dimana itu tidak diperhitungkan di dalam metode variable costing. Nah, kemudian juga selanjutnya, adapun eh, perlukah kami mengetahui, nilai dari margin kontribusi, DOL, margin of safety, dan juga titik impas? Nah, yang pertama tentu kita perlu ketahui terlebih dahulu, apa sih itu margin kontribusi? Nah, di sini margin kontribusi merupakan sebuah alat perhitungan analisis biaya volume laba, bagian dari manajemen akuntansi yang digunakan sebagai ukuran kepengaruhan operasional. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan fungsi dari margin kontribusi ini adalah sebagai alat pengukuran bagi bisnis untuk menentukan proses produksi yang akan dilakukannya. Dan juga nantinya margin kontribusi ini juga akan berpengaruh terhadap penentuan harga jual. Mengingat di dalam menghitung margin kontribusi juga akan dibandingkan terhadap biaya variabel dan juga penjualannya. Nah, di sini telah terlihat margin kontribusi di dalam bisnis kami adalah senilai 5.532.500. Nah, dapat disimpulkan bahwa margin kontribusi di dalam kaitannya dengan bisnis Basing Club sangat penting kaitannya di dalam proses bisnis kami, sehingga kami juga perlu mengetahui nilai dari margin kontribusinya. Nah, selanjutnya adalah mengenai analisis BEP atau titik impas, di mana analisis BEP ini merupakan suatu alat analisis untuk mengetahui titik di mana pendapatan dan pengeluaran di suatu perusahaan atau bisnis berada di posisi yang sama, yang artinya perusahaan atau bisnis itu tidak mengalami keuntungan atau kerugian atau sama dengan nol. Nah, di sini ada pun dua metode yang dapat digunakan, yaitu adalah titik impas berdasarkan nilai penjualan dan juga berdasarkan unit produk. Nah, di sini dalam kaitannya dengan bisnis kami sendiri ada seperti bisnis Basing Club. Nah, tentunya kami juga perlu mengetahui nilai dari titik impas ini, mengingat bahwa dengan mengetahui nilai daripada titik impas, kami dapat menentukan strategi ke depannya atau menargetkan berapa sih nilai penjualan atau unit produk yang telah mencapai titik impas yang kemudian juga ketika telah terjual di atas titik impas itu, maka kami akan mencapai keuntungan. Seperti itu, sehingga dapat disimpulkan kami juga perlu mengetahui nilai daripada titik impas ini. Nah, yang ketiga adalah mengenai DOL, di mana DOL atau Degree of Operating Leverage ini merupakan sebuah alat analisis mengenai penggunaan aktiva di mana penggunaan tersebut harus menutupi biaya tetap. Nah, artinya DOL ini perhitungannya sebenarnya hampir sama dengan alat analisis BEP karena sama-sama juga perusahaan perlu memperhitungkan sebuah nilai aktiva itu harus menutupi biaya tetap yang digunakan perusahaan atau bisnis. Nah, kemudian jika dikaitkan dengan bisnis kami, di mana bisnis kami ini merupakan bisnis dagang yang juga memiliki biaya tetap seperti biaya pemasaran tetap dan juga biaya administrasi tetap. Dengan demikian, perhitungan degree of leverage ini juga perlu kami ketahui di dalam halnya dengan kaitannya terhadap biaya operasional yang diperlukan nantinya di dalam bisnis. Dan yang terakhir adalah mengenai margin of safety, di mana margin of safety ini merupakan suatu alat yang digunakan bisnis untuk mengetahui seberapa besar jumlah maksimum penurunan target pendapatan penjualan boleh terjadi agar penurunan tersebut tidak mengakibatkan perusahaan menderita kerugian. Nah, dengan demikian, dari analisis margin of safety ini juga dapat dikatakan sebagai batas keamanan. Dengan demikian, kelompok kami atau bisnis kami juga perlu mengetahui nilai dari margin of safety ini, sehingga kami dapat menentukan batas-batas keamanan yang boleh terjadi ketika terjadinya penurunan target penjualan di bawah, nantinya tidak akan terlalu berpengaruh besar terhadap
kelangsungan bisnis kami. Nah, contohnya di sini perhitungan MOS-nya yang kami dapatkan di dalam bisnis adalah 92,8%, yang artinya ketika terjadi penurunan target penjualan, tidak akan mengalami kerugian yang cukup besar di dalam bisnis kami. Untuk itu dapat disimpulkan dari semua perhitungan nilai-nilai ini penting bagi kelompok kami untuk mengetahuinya. Terima kasih. Saya Revina Om, NIM 33. Selanjutnya, metode penentuan harga jual produk. Untuk penentuan harga jual per produk Blessing Club, kami menggunakan metode cost plus pricing sebagai penentu harga jualnya, di mana metode ini dihitung dengan menjumlahkan seluruh biaya produksi per jumlah produk dan kemudian menambahkan margin profit sesuai dengan kesepakatan bersama di dalam bisnis kami. Adapun cara hitungnya, seperti yang terlihat pada gambar, diketahui profit margin yang kami inginkan adalah 2,9% dari modal. Dan produksi produk sebanyak 100 pieces, biaya bahan baku 945.000, biaya tenaga kerja langsung 1.400.000, biaya pemasaran, biaya overhead 122.500, biaya administrasi dan umum 300.000, dan total biaya mencapai 2.867.500. Maka dari total biaya tetap ditambah biaya variabel yang telah didapatkan, Blessing Club dapat menghitung harga jualnya menjadi harga jual sama dengan total biaya tetap ditambah variabel dibagi kuantitas dan dikali profit margin. 2.867.500 dibagi 100 kuantitas produk kami dan dikali 3%. Dan didapatkan hasilnya 28.675.000 dikali 3%. Dan didapatkan hasilnya 81.200. Dari metode penentuan harga jual tersebut, akhirnya ditetapkan produk Blessing Club yang dijual adalah senilai 80.000. Sebagai hasil perundingan bersama dengan mengurangi biaya 1.200. Kemudian dari harga jual ini dijadikan sebagai acuan kami di dalam berbisnis, karena pada dasarnya bisnis kami menginginkan profit yang 2 kali lipat lebih besar dari total bahan baku. Mengingat bahwa bisnis kami ini merupakan bisnis UMKM yang merupakan hasil dari pengumpulan modal bersama, sehingga kami harus membagikan lagi hasil keuntungan yang didapatkan. Maka dari perhitungan harga jual ini sudah sesuai dengan keinginan kami, serta metode cost plus pricing ini menjadi pilihan yang tepat bagi kami. Selanjutnya, produk mix. Produk mix atau bauran produk kami secara lini produk, depth, dan width. Terdiri dari secara lini produk ada bucket hat, baseball cap, dan beanie hat. Lalu dari depth dalam warna, kami ada hitam, putih, marun, hijau army, krim, dan pink untuk ketiga lini produk. Lalu dari patch atau stiker yang dapat dilepas pasang, kami terdiri dari motif patch kupu-kupu, patch sum-sum, patch K-pop, patch makanan, patch pentol atau animasi, patch tulisan, patch hero atau animasi Marvel, dan patch bunga. Produk Blessing Club terdiri dari bauran jenis topi yang dapat digunakan secara unisex, sehingga konsumen usaha Blessing Club mencakup jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan yang tertarik terhadap produk fashion. Bauran topi yang dipilih oleh kami berdasarkan kriteria topi yang menurut kami lebih banyak digunakan di pasaran. Dari segi warna, ketiga lini produk tersebut kami memilih warna yang sama. Kami memilih warna yang dapat dipakai secara unisex, di mana warna hitam, putih, marun, hijau army, dan krim merupakan warna netral, dan warna pink lebih spesifik terhadap perempuan. Patch yang kami sediakan dapat dilepas pasang atau diganti, sehingga konsumen dapat berkreasi mengkombinasikan karakter-karakter pada patch sesuai yang diinginkan. Dalam koleksi patch kami menyediakan beberapa motif
yang dapat disesuaikan oleh pemakainya. Adapun bauran produk yang beragam tersebut kami sesuaikan agar dapat menjangkau lebih banyak pasar atau konsumen ataupun peminat fashion lainnya yang memiliki preferensi berbeda-beda terhadap suatu produk fashion topi. Sekian, terima kasih.